Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Di lapangan penyulingan obat kuno, nyala api membubung dan aroma obat meluap. Sosok Xiaoyan setinggi dan lurus seperti pohon pinus, dan matanya seterang bintang, mewujudkan konsentrasi dan tekad yang tak ada habisnya. Saat kompetisi berlangsung, Xiaoyan mencoba untuk kedua kalinya menyempurnakan ramuan 9 putaran yang legendaris. Gerakan di tangannya menjadi semakin terampil, dan setiap detail ditangani dengan hampir sempurna. Di sampingnya, api melonjak di tungku alkimia besar, dan di sekitar api, tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang diam-diam berkumpul di kuali alkimia, mendesak bahan obat untuk melepaskan lebih banyak kekuatan obat murni. Bahan obat diletakkan lapis demi lapis, dan setiap lapisan mewakili efek yang berbeda, yang perlu distimulasi pada waktu yang tepat dan dengan panas yang tepat. Napas Xiaoyan mengembun, dan tetesan keringat jatuh dari dahinya, tetapi ekspresinya tetap tenang, dan pikirannya benar-benar tenggelam dalam pemurnian obat. Udara dipenuhi lapisan aroma obat, yaitu aroma ramuan yang bercampur dengan nyala api misterius, menyegarkan dan membuat semua orang yang hadir merasa rileks dan bahagia. Dewa pengobatan kelas 9 lainnya di tempat kejadian juga memulai pemurnian putaran kedua, masing-masing mencoba melampaui batas mereka sendiri. Di atas alun-alun, gas obat mengepul, dan aroma berbagai bunga dan tumbuhan eksotis saling terkait, membentuk gambaran kabut obat yang spektakuler. Pada saat ini, seluruh lapangan penyulingan obat sekali lagi kembali ke suasana tegang dan intens. Semua orang menunggu untuk melihat apakah mereka dapat menciptakan keajaiban dalam pemurnian obat ini dan berhasil menyempurnakan ramuan 9 putaran yang didambakan yang dapat menembus ambang batas dewa pengobatan. Perhatian semua orang terfokus pada bagian tengah alun-alun. Aroma obat yang keluar dari pot obat yang tinggi itu membuat semua orang bingung dan terpesona. Namun, di sudut alun-alun, ada seorang pria yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan itu. Ia berdiri di sana, mengenakan jubah hitam, dengan corak hitam di wajahnya memancarkan aura gelap, misterius dan misterius. Di telapak tangannya ada bola api sehitam tinta. Nyala api tersebut membuat jantung orang berdebar-debar dan tampak luar biasa. Melihat tangannya menari-nari, kobaran api mulai mengikuti tangannya seolah mengikuti kemauannya. Pria itu mengendalikan api hitam legam, dan panas yang dipancarkan api tersebut memiliki aura aneh yang membuat orang gemetar ketakutan. Pemandangan ini bagaikan gambaran yang misterius dan megah, yang membuat orang terpana. Nyala api tersebut seolah menyembunyikan kekuatan dan rahasia yang tak ada habisnya. Keterampilan alkimia pria itu berada di luar imajinasi, dia dapat mengendalikan api seperti dewa, dan dia tampaknya memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam api hitam pekat yang dia kendalikan, setiap cahaya api bersinar dengan cahaya yang aneh. Energi gelap itu membuat orang merasa ketakutan, tapi di saat yang sama juga penuh godaan. Pria ini seperti setan yang keluar dari neraka, yang mengejutkan semua orang. Di alun-alun ini, hanya nyala api hitam pekatnya yang menyala, menerangi seluruh alun-alun dan juga menerangi ketakutan dan kekaguman di hati setiap orang. Penguasa menara luar dan dewa pengobatan kelas 4 di ketinggian semuanya terkejut dengan penampilannya. Bahkan di mata penguasa menara luar yang superior dan 4 dewa pengobatan kelas 4, kinerja pria berbaju hitam ini sangat mengejutkan. Mereka semua adalah ahli alkimia di bidangnya masing-masing, tetapi keterampilan pengendalian tembakan di depan mereka adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dibandingkan dengan medisin immortal kelas 9 yang pandai mengatur api dan bahkan mengendalikan api, pria misterius ini tampaknya jauh lebih kuat, tidak pada level yang sama sekali. Api hitam legam yang keluar dari tangannya akan dengan cepat menyala menjadi nyala api yang berkobar ketika dilemparkan ke dalam pot obat manapun di alun-alun. Pada saat ini, perhatian seluruh alun-alun secara bertahap tertuju pada pria misterius di sudut yang tidak mencolok ini. Dia dan apinya yang seperti tinta menjadi fokus diskusi semua orang, serta proses penyempurnaan obat mujarab sebuah kompetisi. Kontestan ini adalah seorang alkemis dari suatu kekuatan. Penguasa menara luar juga mulai memperhatikan pria ini, karena api dari pihak lain sangat menakutkan dan menggoda. Tuan penguasa menara luar, menilai dari informasi kontestan yang diperoleh, nama orang ini adalah Xiaoxiu. Dia tidak memiliki kekuatan apapun. Tampaknya dia adalah seorang apoteker yang berpraktik.
Salah satu lelaki tua yang merupakan dewa pengobatan kelas 4 dikatakan. Penggarap jahat, gumam penguasa menara luar. Dia belum pernah mendengar nama orang ini sebelumnya, dan kata, penggarap jahat, membuat orang merasa ngeri. Orang ini terbungkus jubah hitam. Meskipun dia bisa melihat wajahnya dengan jelas, tidak ada yang tahu siapa dia. Seorang apoteker tanpa latar belakang kekuatan dan hanya praktik biasa sebenarnya bisa memiliki keterampilan memurnikan obat yang melampaui penguasa menara luar. Anda harus tahu bahwa penguasa menara luar adalah dewa pengobatan kelas 5, tetapi meskipun demikian, dia merasa bahwa dia tidak dapat dibandingkan dengan keterampilan pemurnian obat orang ini, tetapi yang pasti adalah bahwa dia bukanlah seorang alkemis yang sederhana. Pada saat ini, pria yang menjadi pusat perhatian tiba-tiba mendengar ledakan halus namun tidak dapat diabaikan dari kuali alkimia miliknya. Setelah itu, aroma kayu merah yang kuat dan unik langsung memenuhi seluruh alun-alun seperti kuda liar, seolah membentuk tren wewangian yang melonjak yang benar-benar membanjiri indera semua orang. Wewangian ini tidak hanya harum, namun juga memiliki daya tarik yang tak terlukiskan, membuat setiap orang yang hadir tanpa sadar menarik nafas dalam-dalam, berusaha menjaga keharuman ini semaksimal mungkin di paru-parunya. Segera setelah itu, 9 riak yang terlihat jelas muncul di langit di atas kuali alkimia, seperti riak yang disebabkan oleh lemparan batu, perlahan beriak di depan mata semua orang. Setiap gelombang turbulensi membawa kekuatan pengobatan yang kuat. Ini adalah 9 tingkat dambo yang berbeda, yang berarti bahwa orang tersebut telah menyentuh ambang batas dewa pengobatan dan telah memahami pengetahuan mendalam dalam seni pemurnian pengobatan. Akibatnya, udara di alun-alun berguncang, seolah-olah langit dan bumi pun bergetar melihat pemandangan ini. Saat 9 dambo perlahan menyebar, perubahan magis mulai terlihat di kuali obat. Ramuan sebening kristal, bulat, dan surgawi muncul dari kuali satu persatu, memancarkan kilau yang mempesona, seperti bintang paling terang di langit malam. Ramuan ini tidak hanya terlihat sempurna dalam penampilan, tetapi juga mengandung fluktuasi energi yang kuat. Bahkan orang awam yang tidak tahu apa-apa tentang ramuan dapat merasakan sifat luar biasa dari ramuan ini dari pemandangan yang mengejutkan ini. Akhirnya, ketika 9 gelombang pil menghilang sepenuhnya di udara, pil yang terbentuk tampaknya telah menyelesaikan sublimasi terakhirnya. Itu melayang dengan tenang di udara, dikelilingi oleh aroma yang tersisa dan sedikit fluktuasi energi ramuan. Pada saat ini, tidak ada yang bisa berbicara, tidak ada yang berani berbicara, semua mata mengikuti dengan cermat setiap getaran halus ramuan tersebut, menunggu pengungkapan terakhir. Dan pria ini, yang berdiri di tengah-tengah semua ini, dengan ketenangan dan ketenangannya, sepertinya telah mengantisipasi hasil seperti itu. Dalam kompetisi ramuan 9 putaran ini, dia juga menjadi orang pertama yang menyempurnakan obat mujarab 9 putaran, yang diringkas menjadi inti dari ramuan 9 putaran. Saat ramuan 9 revolusi berhasil dimurnikan, seluruh alun-alun dipenuhi dengan aroma ramuan yang kuat, dan bahkan udara pun tampak menjadi lebih segar. Mata dari obat abadi kelas 9 bersinar karena kegembiraan dan keterkejutan. Mereka menatap ramuan 9 putaran dan menghela nafas pada teknik pemurnian obat yang sangat langka ini. Penguasa menara luar dan 4 dewa pengobatan kelas 4 memandang ke bawah ke ramuan 9 putaran di bawah, dengan ekspresi keterkejutan dan kekaguman yang sama di wajah mereka. Mereka bisa merasakan ramuan kuat yang dipancarkan oleh pil abadi 9 putaran. Ramuan dari pil abadi 9 putaran yang dimurnikan oleh para pembudidaya jahat ini lebih kuat daripada pil abadi 9 putaran yang dimurnikan di tangan obat abadi kelas 9 lainnya, pernah melihat. Keterampilan pemurnian obat abadi obat kelas 9 dari kultivator jahat ini pasti sebanding dengan para alkemis papan atas. Namun, ketika pria berjubah hitam dengan tenang mengumumkan bahwa pemurnian berhasil, aura di sekelilingnya tampak membeku seketika, dan semua mata terfokus padanya. Kemudian dia meninggalkan ramuan 9 putaran yang telah dia sempurnakan, dan sosoknya perlahan-lahan memudar di bawah tatapan semua orang, meninggalkan tatapan iri dan menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya. Penguasa menara luar, yang selalu diam, kini memiliki tatapan bermartabat yang tak terlihat di matanya. Tatapannya yang dalam seolah menembus kerumunan yang berisik dan menunjuk langsung ke pria berjubah hitam yang telah pergi. Dia tahu bahwa orang ini, apakah itu pencapaiannya yang tak terduga dalam seni pemurnian pengobatan atau penampilannya yang tenang dan tidak tergesa-gesa, menunjukkan bahwa dia bukan hanya sekedar benda di dalam kolam, dan bahkan pasti ada cerita luar biasa di balik orang ini. Saat
Pria berjubah hitam itu pergi, suara gemeretak api terdengar lagi di alun-alun, dan aroma ramuan masakan di dalam panci obat memenuhi udara. Tungku alkimia di tangan 1, 2, dan banyak obat abadi kelas 9 tiba-tiba meledak, dan ramuan yang belum berbentuk di dalamnya langsung berubah menjadi gumpalan asap biru dan menghilang di udara. Pemandangan kegagalan tidak jarang terjadi di alun-alun, namun setiap kali saya melihatnya, saya merasakan tekanan yang berat. Meskipun demikian, para dewa pengobatan kelas 9 yang gagal itu tidak menyerah, karena ini adalah satu-satunya kesempatan terbaik mereka untuk mencapai ambang batas dewa pengobatan. Mereka menyeka keringat di dahi mereka, menarik napas dalam-dalam, dan memulai kembali peluang pemurnian alkimia putaran ketiga dan terakhir. Jika pemurnian gagal kali ini, mereka tidak akan memiliki peluang untuk mencapai ambang batas dewa pengobatan. Di alun-alun, nyala api penyulingan obat terang atau gelap, mencerminkan wajah tegas dari setiap obat abadi kelas 9. Di panggung kompetisi ramuan 9 putaran, mereka menggunakan keringat dan ketekunan untuk membuktikan keterampilan pemurnian mereka. Meskipun menyempurnakan 9 transformasi eliksir sangat sulit dan risiko kegagalan selalu ada, tidak ada yang mau melepaskan kesempatan untuk mengejar dewa pengobatan. Segera, setelah penyempurnaan putaran ketiga, desahan bergema di alun-alun. Itu adalah desahan para ahli pengobatan kelas 9 yang gagal memurnikan ramuan, bercampur dengan ketidakberdayaan dan kehilangan. Beberapa orang telah pergi secara diam-diam. Meskipun mereka gagal kali ini, mereka tidak akan mundur pergi itu buruk. Cobalah menerobos. Saat obat abadi kelas 9 itu gagal dan pergi, suasana di alun-alun tampak memadat dan menjadi sunyi. Namun, keheningan ini tidak berlangsung lama. Aroma ramuan yang luar biasa murni tiba-tiba meluap dan menembus ke dalam hati setiap orang. Aromanya seolah mengandung vitalitas yang tak ada habisnya, membuat orang menahan nafas dan berkonsentrasi, serta merasakan kegembiraan yang tak terlukiskan di dalam hati. Seolah-olah ditarik oleh magnet, semua obat abadi kelas 9 berbalik dan mengarahkan pandangan panas mereka ke tengah alun-alun. Aku melihat Xiao Yan berdiri tegak dan lurus di depan kuali alkimia. Tangannya seperti mengendalikan karya seni dengan nyala api yang menyala-nyala. Di dalam nyala api, tetesan ramuan bening mengembun menjadi manik-manik, memancarkan semburan energi abadi. Saat semua orang menatap pemandangan ini, nyala api putih tiba-tiba muncul dari udara tipis di tangan Xiao Yan yang lain. Ini berbeda dengan api indah di kuali alkimia. Ini adalah sejenis api putih murni, mengandung kekuatan kehancuran tanpa akhir. Pada saat yang sama, ia memancarkan kehendak ilahi yang transenden, seperti api asli antara langit dan bumi, murni dan tidak dengan sedikit ketidakmurnian. Api putih tersebut dipenuhi dengan atmosfer misterius, seolah-olah berasal dari alam ketuhanan. Ia meleleh saat disentuh, namun asal-muasalnya yang dalam dan kuat dapat dirasakan. Semua obat abadi kelas 9 yang hadir terkejut, dan banyak dari mereka adalah yang terbaik di antara obat abadi kelas 9. Napas mereka membeku, dan mereka dengan jelas menyadari bahwa api putih ini bukanlah masalah kecil. Itu seharusnya adalah api ilahi legendaris alam semesta. Api ilahi, sebenarnya muncul di tangan Xiao Yan. Api ilahi berbeda dari jenis api lainnya, ia berasal dari api alam ilahi. Ini juga merupakan satu-satunya tanda yang menuju ke alam ilahi seluruh alam semesta, dan tentu saja ada satu di menara alkimia. Api ilahi hanya milik Dewa Menara Alkimia dan seluruh menara alkimia. Itulah mengapa menara alkimia sangat kuat dan telah menarik banyak alkemis dari seluruh dunia. Kejutan melanda hati setiap orang. Ternyata keajaiban sebenarnya tersembunyi di momen ini. Sosok Xiao Yan, dengan latar belakang api putih, tampak semakin misterius, hingga berubah menjadi bayangan ilusi, membekas di hati setiap penonton. Munculnya api putih. Ini tidak diragukan lagi menandai dimulainya babak baru dalam keterampilan alkimia Xiao Yan. Api putih di tangan Xiao Yan memancarkan tekanan yang menakjubkan, membuat ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Kerumunan di alun-alun terdiam sesaat, dan kemudian terjadi diskusi yang lebih panas. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berspekulasi atau kagum, mereka tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa apa yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini adalah keterampilan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam memurnikan obat. Mungkin, dia benar-benar dapat menciptakan pil abadi 9 putaran. Begitu api ilahi keluar, ia meledak dari kuali obat dengan energi yang melonjak, seperti seekor naga yang menerobos laut. Dalam sekejap,
Alun-alun besar itu dipenuhi dengan energi misterius dan agung. Kekuatan ini tidak terlihat tetapi begitu kuat hingga mencekik, seolah-olah dapat menggerakkan setiap napas di dunia. Pemandangan di sekitarnya menjadi terdistorsi karena pengaruh energi, dan garis-garis sederhana pada kuali obat bersinar dengan cahaya menyilaukan di bawah pengaruh kekuatan ini. Energi antara langit dan bumi berkumpul, seperti jantung yang gelisah, terus berdetak dan mengembang. Bahan obat dalam kuali obat mengeluarkan semburan aroma aneh di bawah rangsangan kekuatan ini. Aroma tersebut mengandung vitalitas yang tiada habisnya, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia, namun mereka tidak berani melihatnya secara langsung. Saat semua orang menunggu dengan napas tertahan, kuali alkimia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, seolah-olah mengumumkan terobosan semacam batas. Untuk sesaat, tripod tersebut sepertinya tidak mampu menahan kekuatan batin dan hampir meledak. Di saat yang sama, aura di sekitar Xiaoyan tiba-tiba berubah, dan dia tampak menjelma menjadi jembatan, menghubungkan erat energi spiritual antara langit dan bumi dengan jiwanya sendiri. Energi spiritual di sekitarnya sepertinya dipanggil dan mengalir ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan, membentuk pusaran energi spiritual yang terlihat dengan mata telanjang. Ketika penguasa menara luar dan 4 dewa pengobatan kelas 4 menyaksikan pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan pandangan yang tidak dapat dipercaya muncul di mata mereka. Mereka jelas merasakan bahwa itu bukan hanya tampilan akhir dari teknik keabadian pengobatan kelas 9, tetapi juga sentuhan dan pemahaman tentang dunia. Teknik energi spiritual langit dan bumi. Penguasa menara luar bergumam pada dirinya sendiri, dengan pemikiran mendalam dan ketidakpercayaan di matanya. Siapa orang ini? Dia langsung menanyakan identitas Xiaoyan. Dewa. Pengobatan kelas 4 di sebelahnya mulai mencari daftar kompetisi pil abadi 9 putaran kali ini, dan kemudian melihat 2 kata, Xiaoyan, di satu tempat. Tuan menara luar, namanya Xiaoyan. Dia tampaknya adalah teman yang dibawa oleh Wu Sue, murid dari tetua dewa menara dalam. Wu Sue, pada saat ini, matanya dari master menara luar secepat kilat. Saya melihat sosok cantik di suatu tempat di alun-alun, dengan 3.000 rambut seputih salju menari tertiup angin, dan dia adalah Wu Sue. Sekarang Wu Sue melihat bahwa Xiaoyan akan berhasil menyempurnakan ramuan 9 putaran, dia bertepuk tangan dengan gembira untuk menyemangatinya, dan wajahnya secerah bunga yang sedang mekar. Gadis ini sebenarnya memiliki teman yang sangat berbakat dalam memurnikan pengobatan. Orang ini bernama Xiaoyan. Dia sebenarnya telah berdiri di ambang pintu untuk bisa menyentuh dewa pengobatan, dan dia juga telah menyadari jejaknya, energi spiritual langit dan bumi. Energi spiritual melonjak di dunia, seperti ketika semuanya benar-benar sunyi, semua suara menjadi tenang, hanya menyisakan kekuatan halus dan agung yang berenang di udara. Xiaoyan menutup matanya dan dengan lembut merentangkan tangannya, telapak tangan menghadap ke langit, seolah dia merasakan setiap fluktuasi kecil antara langit dan bumi. Tiba-tiba, matanya terbuka, dan kilatan kesadaran melintas di wajahnya. Saat tubuhnya bergetar, energi spiritual di sekitarnya berkumpul ke arahnya seolah ditarik. Bahkan dewa pengobatan kelas 4 pun perlu berlatih keras selama bertahun-tahun untuk memahami teknik energi spiritual langit dan bumi ini. Namun, Xiaoyan, yang baru saja melangkah ke ambang dewa pengobatan, telah memahami misterinya. Api putih menari-nari di tangannya, tampak menjadi sedikit lebih aktif. Samar-samar tampak berubah menjadi naga putih, berputar dan menari di sekelilingnya. Mungkinkah api putih itu, api ilahi tadi? Penguasa menara luar dan beberapa dewa pengobatan kelas 4 saling memandang dengan heran. Mereka tahu bahwa tidak ada orang biasa yang dapat menundukkan api ilahi di dalam tubuhnya, dan Xiaoyan di depan mereka tidak hanya menyadari teknik energi spiritual yang mendalam dari langit dan bumi, tetapi juga mengendalikan dan menundukkan api ilahi bakat sungguh luar biasa. Xiaoyan sekarang seperti penguasa dunia ini, mengendalikan roh dengan jiwanya dan mengendalikan api dengan jiwanya, menunjukkan keterampilan yang menakutkan dalam memurnikan obat. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya, dan kedua matanya yang cerah itu sepertinya mampu menembus awan dan melihat langsung ke langit. Dia berteriak pelan, jiwanya bergetar, dan energi spiritualnya berubah menjadi panah udara, yang melesat dari udara dan melesat ke langit yang jauh. Pada saat itu, sepertinya ada momen hening antara langit dan bumi. Semuanya menyaksikan dewa pengobatan muda yang lahir pada saat ini.
Semua alkemis yang hadir dikejutkan oleh bakat luar biasa dan pemahamannya tentang energi spiritual surga dan bumi. Bahkan Master Menara Luar tingkat tinggi dan beberapa dewa pengobatan kelas 4 harus tergerak olehnya. Di alun-alun, dengan perubahan tiba-tiba dari gerakan Xiaoyan, sedikit suara gemuruh datang dari tungku alkimia, dan api tungku tiba-tiba meledak, tetapi langsung ditekan olehnya. Pada saat ini, cairan obat mulai mengembun, esensi langit dan bumi mengembun, dan 9 riak yang terlihat jelas muncul lagi di langit di atas kuali pemurnian obat, seperti riak yang disebabkan oleh lemparan batu. Setiap gelombang turbulensi membawa kekuatan obat yang kuat, yaitu 9 tingkat Dambo yang berbeda. Namun, ramuan Dambo yang disempurnakan oleh Xiaoyan mengandung esensi langit dan bumi, dan bahkan mungkin melampaui ramuan 9 putaran biasa. Saat 9 Dambo secara bertahap menyebar, perubahan magis mulai terjadi di kuali pemurnian obat. Pil jernih berangsur-angsur terbentuk, perlahan naik dari kuali pemurnian obat, memancarkan cahaya yang berkedip-kedip. Ramuan yang dipancarkan oleh ramuan itu seperti kabut dan embun beku, mengelilinginya seperti energi abadi yang hidup. Mata para ahli pengobatan kelas 9 bersinar karena kegembiraan dan kecemburuan. Mereka mengira mereka akan mampu menyempurnakan ramuan 9 putaran kali ini, tetapi wajah mereka ditampar. Setelah pil abadi 9 tingkat berhasil disempurnakan, itu akan melambangkan alam dewa pengobatan, dan itu adalah alam tertinggi yang diimpikan oleh semua dewa pengobatan kelas 9. Di era ini, memiliki ramuan 9 revolusi sudah cukup membuat seseorang tercatat dalam sejarah dan menjadi sosok yang menarik banyak perhatian. Pada saat ini, di tangan Xiaoyan, 9 transformasi eliksir bersinar seperti bintang masa depan. Selamat, kamu telah berhasil menyempurnakan pil abadi 9 putaran dan menjadi dewa pengobatan. Suara penguasa menara luar bergema di seluruh alun-alun, dan dewa pengobatan tingkat 4 di sampingnya juga mengangguk, mengungkapkan kemutlakan mereka, pengakuan Xiaoyan. Xiaoyan menunjuk kepada penguasa menara luar dan beberapa dewa pengobatan kelas 4, lalu berkata, "Terima kasih banyak, Junior, ini hanya kebetulan." Mendengar ini, penguasa menara luar dan yang lainnya semuanya berubah ekspresi mereka, dengan senyuman tak berdaya di wajah mereka. Ide tersebut muncul, memiliki api ilahi, dan memahami sedikit energi spiritual langit dan bumi. Selamat kepada saudara Xiaoyan karena telah menjadi dewa pengobatan. Kamu memang pria yang kusuka. Saat ini, suara Wu Sui pelan sampai ke telinga Xiaoyan, tapi dia sedikit terganggu dengan kalimat ini. Senyuman canggung. Tapi aku tetap mengungkapkan rasa terima kasihku kepada Wu Sui. Jika Wu Sui tidak membawa dia dan Lin Dong Muchen ke menara alkimia kali ini, saya khawatir gerbang menara alkimia tidak akan bisa masuk. Oleh karena itu, Xiaoyan juga berhutang budi pada Wu Sui, dan dia pasti akan membayarnya 2 kali lipat di masa depan. Kemudian, dalam kompetisi ramuan 9 putaran ini, ada juga obat abadi kelas 9 yang berhasil menyempurnakan ramuan 9 putaran ini. Namun, tidak satupun dari mereka yang sekaya dan murni seperti Xie Xiu dan Xiaoyan, tetapi mereka semua mencapai ambang batas dari dewa pengobatan. Kompetisi ramuan 9 putaran masih berlangsung. Ada api yang berkobar di tempat tersebut, dan cahaya api merah mencerminkan wajah para kontestan yang gugup dan penuh harap. Ada yang sedang berkonsentrasi, ada yang terburu-buru, dan ada yang dengan hati-hati mengatur perbandingan api dan bahan obat. Ribuan dewa pengobatan kelas 9 datang ke menara dewa alkimia, semuanya membawa impian menjadi dewa pengobatan. Tapi kejamnya, saat bel terakhir kompetisi ramuan 9 putaran berbunyi, hanya sedikit yang bisa menonjol di antara banyak penantang dan menjadi dewa pengobatan sejati. Yang kalah dipermalukan dan pergi dengan sedih, sedangkan yang menang bagaikan bintang paling terang di langit malam, diperhatikan dan dikagumi oleh semua orang. Nama dewa pengobatan tidak hanya melambangkan kejayaan dunia pemurnian obat, tetapi juga merupakan simbol kekuatan dan status. Untuk tujuan ini, banyak alkemis yang bekerja satu demi satu. Bahkan jika peluang terobosan sangat kecil, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Bahkan jika mereka gagal menjadi dewa pengobatan saat ini, mereka sangat yakin bahwa upaya yang mereka kumpulkan dari waktu ke waktu pada akhirnya akan membuahkan hasil. Tentu saja, selama kompetisi pil abadi 9 tingkat, ketenaran Xiaoyan dan kultivator jahat menyebar ke setiap sudut menara luar, dan beberapa obat abadi kelas 9 menjadi penggemar nomor 1 mereka dan sering mengobrol satu sama lain. Penampilan luar biasa dari mereka berdua di kompetisi eliksir 9 putaran.
Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.